Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seorang pemimpin bisa mengubah dunia hanya dalam waktu 10 tahun? Dalam video ini, Anda akan menemukan rahasia-rahasia luar biasa dari kepemimpinan Umar bin Khattab yang tidak hanya memajukan peradaban Islam, tetapi juga meninggalkan warisan yang menginspirasi hingga zaman modern. Dari kebijakan adil yang tak pandang bulu hingga strategi pemerintahan yang membuat setiap rakyat merasa dilindungi, kisah Umar adalah pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin memahami arti kepemimpinan sejati. Jangan sampai Anda melewatkan cerita penuh inspirasi ini, karena di setiap menitnya ada fakta dan hikmah luar biasa yang sayang untuk dilewatkan. Bagaimana jika sebuah bangsa yang baru saja terbentuk, bisa langsung mengatur negara dengan sistem pemerintahan yang begitu efisien? Bahkan, lebih dari itu, sistem tersebut bisa bertahan lama dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi berikutnya. Ya, itulah yang terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam. Banyak orang mungkin hanya tahu bahwa beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan ketegasannya. Namun, lebih dari itu, Umar juga seorang pemikir ulung yang memiliki visi besar untuk membangun negara yang kuat dan adil. Apa yang membuat kepemimpinannya begitu istimewa? Untuk memahami kepemimpinan Umar, kita harus melihatnya dari berbagai sudut. Sebelum ia menjadi khalifah, Umar adalah seorang pemuda yang keras. Bahkan pada awalnya, ia merupakan musuh besar bagi Islam. Namun, setelah menerima hidayah dan memeluk agama Islam, ia berubah total. Keberanian dan ketegasan yang dulunya digunakan untuk menentang Islam, kini digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan agama tersebut. Bagi Nabi Muhammad, Umar adalah sosok yang selalu dapat diandalkan. Bahkan, dalam banyak pertempuran, ketika Umar berbicara, seluruh pasukan akan mendengarkannya. Umar dikenal sebagai seorang yang sangat memegang teguh prinsip. Salah satu kisah terkenal tentang prinsip beliau adalah ketika beliau hendak memimpin salah satu ekspedisi besar ke negeri Syam. Beberapa orang menyarankan agar Umar menggunakan pakaian kerajaan untuk menunjukkan wibawa di hadapan rakyat. Namun, Umar menolak dengan tegas. Beliau berkata, "Kita adalah umat yang tinggi, bukan karena pakaian, tetapi karena iman kita. Allah lah yang memberi kita kemuliaan, bukan pakaian atau gelar." Kepemimpinan Umar sangat berbeda dari pemimpin-pemimpin lain pada masa itu. Beliau lebih mengutamakan kepentingan umat dan lebih mendengarkan suara rakyat. Dalam banyak kesempatan, Umar bahkan tidak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan untuk mengecek keadaan rakyatnya. Jika ada yang kelaparan, beliau akan merasa bertanggung jawab dan segera mencari solusi. Tidak jarang, beliau memikul karung gandum di punggungnya dan mengantarkannya langsung kepada mereka yang membutuhkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seorang pemimpin bisa mengubah dunia hanya dalam waktu 10 tahun? Dalam video ini, Anda akan menemukan rahasia-rahasia luar biasa dari kepemimpinan Umar bin Khattab yang tidak hanya memajukan peradaban Islam, tetapi juga meninggalkan warisan yang menginspirasi hingga zaman modern. Dari kebijakan adil yang tak pandang bulu hingga strategi pemerintahan yang membuat setiap rakyat merasa dilindungi, kisah Umar adalah pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin memahami arti kepemimpinan sejati. Jangan sampai Anda melewatkan cerita penuh inspirasi ini, karena di setiap menitnya ada fakta dan hikmah luar biasa yang sayang untuk dilewatkan. Bagaimana jika sebuah bangsa yang baru saja terbentuk, bisa langsung mengatur negara dengan sistem pemerintahan yang begitu efisien? Bahkan, lebih dari itu, sistem tersebut bisa bertahan lama dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi berikutnya. Ya, itulah yang terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam. Banyak orang mungkin hanya tahu bahwa beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan ketegasannya. Namun, lebih dari itu, Umar juga seorang pemikir ulung yang memiliki visi besar untuk membangun negara yang kuat dan adil. Apa yang membuat kepemimpinannya begitu istimewa? Untuk memahami kepemimpinan Umar, kita harus melihatnya dari berbagai sudut. Sebelum ia menjadi khalifah, Umar adalah seorang pemuda yang keras. Bahkan pada awalnya, ia merupakan musuh besar bagi Islam. Namun, setelah menerima hidayah dan memeluk agama Islam, ia berubah total. Keberanian dan ketegasan yang dulunya digunakan untuk menentang Islam, kini digunakan untuk melindungi dan memperjuangkan agama tersebut. Bagi Nabi Muhammad, Umar adalah sosok yang selalu dapat diandalkan. Bahkan, dalam banyak pertempuran, ketika Umar berbicara, seluruh pasukan akan mendengarkannya.
Umar dikenal sebagai seorang yang sangat memegang teguh prinsip. Salah satu kisah terkenal tentang prinsip beliau adalah ketika beliau hendak memimpin salah satu ekspedisi besar ke negeri Syam. Beberapa orang menyarankan agar Umar menggunakan pakaian kerajaan untuk menunjukkan wibawa di hadapan rakyat. Namun, Umar menolak dengan tegas. Beliau berkata, "Kita adalah umat yang tinggi, bukan karena pakaian, tetapi karena iman kita. Allah lah yang memberi kita kemuliaan, bukan pakaian atau gelar." Kepemimpinan Umar sangat berbeda dari pemimpin-pemimpin lain pada masa itu. Beliau lebih mengutamakan kepentingan umat dan lebih mendengarkan suara rakyat. Dalam banyak kesempatan, Umar bahkan tidak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan untuk mengecek keadaan rakyatnya. Jika ada yang kelaparan, beliau akan merasa bertanggung jawab dan segera mencari solusi. Tidak jarang, beliau memikul karung gandum di punggungnya dan mengantarkannya langsung kepada mereka yang membutuhkan. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Salah satu tindakan beliau yang sangat terkenal adalah kebijakan pembagian tanah yang didapatkan dari hasil penaklukan wilayah. Tanah tersebut tidak hanya diberikan kepada tentara atau pejabat, tetapi juga kepada rakyat yang membutuhkan. Selain itu, Umar juga memperkenalkan program-program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Di beberapa daerah, Umar bahkan menciptakan lembaga yang khusus menyediakan bantuan pangan bagi mereka yang kelaparan. Ia percaya bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya peduli terhadap urusan pemerintahan, tetapi juga terhadap nasib rakyatnya. Umar sangat terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya dalam menegakkan keadilan. Tidak hanya terhadap rakyat biasa, beliau juga menerapkan hukum yang sama terhadap keluarga dan kerabatnya. Ada satu kisah yang menggambarkan ketegasan Umar dalam menegakkan hukum. Suatu ketika, putranya, Abdullah bin Umar, diketahui terlibat dalam sebuah masalah yang melanggar hukum. Sebagai seorang ayah, Umar sangat sedih dan terluka. Namun beliau tetap memutuskan untuk memberi hukuman yang sama dengan yang diberikan kepada rakyat biasa. Umar berkata, "Jika aku tidak menegakkan hukum dengan adil, maka bagaimana mungkin aku bisa memimpin umat ini?" Selain itu, Umar juga sangat tegas terhadap para pejabat yang terlibat dalam korupsi. Setiap kali ada laporan tentang ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat, Umar akan turun tangan langsung untuk menyelidiki kasus tersebut. Bahkan, beliau seringkali menyamar sebagai orang biasa, dan pergi ke pasar-pasar atau daerah-daerah terpencil untuk melihat apakah ada ketidakadilan yang terjadi. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun, dari 634 hingga 644 Masehi. Meskipun kepemimpinannya relatif singkat, warisan yang ditinggalkan Umar sangat luar biasa. Ia tidak hanya berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, tetapi juga berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Setelah meninggal dunia, Umar meninggalkan sebuah negara yang kuat dan terorganisir. Seluruh dunia Islam pada saat itu berutang budi kepada Umar atas kebijakan dan sistem yang beliau bangun. Bahkan, banyak pemerintahan Islam setelahnya yang mengambil inspirasi dari sistem administrasi yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami bahwa tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya adalah untuk mensejahterakan umat manusia, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Pada akhirnya, kepemimpinan Umar adalah contoh nyata bagaimana visi dan tindakan yang bijaksana bisa mengubah arah sejarah dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam peradaban umat manusia. Administrasi negara. Setelah Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah, satu hal yang segera beliau sadari adalah pentingnya sistem administrasi yang efisien dalam mengelola negara yang semakin berkembang. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Umar mengerti bahwa sebuah negara yang besar dengan wilayah yang luas dan populasi yang beragam memerlukan pengelolaan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Ketidakberesan dalam administrasi akan berujung pada kekacauan, dan Umar tidak ingin itu terjadi. Salah satu tindakan pertama yang diambil oleh Umar adalah pembentukan birokrasi yang lebih terperinci. Sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad, negara Islam memang sudah memiliki struktur administrasi dasar. Namun, dengan semakin luasnya wilayah yang ditaklukkan, pemerintahan yang efisien dan terorganisir menjadi semakin krusial. Umar menilai bahwa agar negara Islam dapat terus berkembang, pengelolaan yang lebih profesional dan sistematis harus diterapkan.
Umar bin Khattab adalah pemimpin yang paham betul tentang pentingnya memisahkan tugas dan fungsi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, beliau mendirikan beberapa lembaga atau divisi administrasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Salah satu yang pertama kali dibentuk adalah Diwan Al-Jun, biro yang bertanggung jawab untuk mengelola angkatan bersenjata. Sebagai seorang pemimpin yang sangat memahami pentingnya kekuatan militer, Umar menempatkan perhatian besar pada pengaturan pasukan. Diwan Al-Jun bukan hanya bertugas mengatur soal pembagian gaji para tentara, tetapi juga untuk merencanakan dan mengelola anggaran militer, serta memastikan bahwa pasukan selalu siap sedia. Lebih dari itu, Umar juga memikirkan kesejahteraan para tentara. Dalam banyak kasus, tentara yang baru pulang dari medan perang seringkali mengalami kesulitan ekonomi. Diwan Al-Jun juga bertugas untuk memastikan mereka mendapatkan pembayaran yang adil, dan Umar sangat ketat dalam hal ini. Bahkan, beliau memastikan bahwa tidak ada satupun tentara yang dibiarkan terlantar tanpa perhatian yang layak. Seluruh administrasi yang berhubungan dengan tentara, mulai dari perekrutan hingga pembayaran gaji, tercatat dengan rapih dan terorganisir. Namun, Umar tidak hanya fokus pada angkatan bersenjata. Salah satu langkah cerdas yang beliau ambil adalah pembentukan Diwan Al-Haraj, sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pajak dan sumber daya ekonomi negara. Diwan Al-Haraj tidak hanya bertugas mengumpulkan pajak, tetapi juga memastikan bahwa distribusi kekayaan negara dilakukan dengan adil. Sebagai negara yang baru berkembang, sumber daya yang ada harus digunakan sebaik-baiknya untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan. Umar memandang pajak sebagai alat yang sangat penting untuk membiayai negara, namun ia juga sangat berhati-hati dalam hal ini. Beliau berpegang pada prinsip bahwa pajak tidak boleh memberatkan rakyat. Oleh karena itu, Umar memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih terukur dan transparan. Setiap wilayah yang ditaklukkan, dari Mesir hingga Persia, harus mengikuti sistem perpajakan yang telah ditetapkan. Pajak yang dipungut tidak hanya digunakan untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu kebijakan administrasi yang juga menjadi sorotan adalah pengelolaan tanah dan harta rampasan perang. Tanah yang dirampas dari musuh tidak dijadikan milik pribadi oleh para tentara atau pejabat, melainkan dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan sosial yang bisa terjadi apabila tanah tersebut hanya diberikan kepada beberapa orang kaya atau tentara tertentu saja. Umar juga memerintahkan agar tanah yang dikuasai negara dibagikan secara adil kepada rakyat yang membutuhkan. Tanah yang telah dibagikan ini, selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, juga menjadi bentuk pemerataan kekayaan negara. Bagi Umar, keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara adalah hal yang utama. Tanah yang dibagikan kepada rakyat bukanlah sebagai bentuk hadiah, tetapi sebagai sarana untuk memberikan mereka kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Di bawah kepemimpinan Umar, sistem administrasi negara juga memperkenalkan Diwan Al-Mazalim, sebuah lembaga yang sangat penting dalam memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang diperlakukan secara tidak adil, baik oleh penguasa maupun sesama rakyat. Diwan Al-Mazalim bertugas untuk menangani keluhan-keluhan yang datang dari rakyat terkait ketidakadilan yang mereka alami, baik dalam hal hukum maupun administratif. Lembaga ini memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menyuarakan haknya jika merasa tertindas. Sebagai seorang khalifah yang terkenal dengan ketegasannya, Umar menegaskan bahwa tidak ada satupun pejabat atau orang kaya yang kebal hukum. Umar memandang keadilan sebagai fondasi penting dalam sebuah pemerintahan yang stabil. Dengan adanya Diwan Al-Mazalim, masyarakat memiliki saluran untuk mengadukan tindakan-tindakan sewenang-wenang dari para pejabat. Bahkan, jika diperlukan, Umar tidak segan-segan turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai inovator dalam hal pengelolaan keuangan dan administrasi negara. Sebagai seorang pemimpin yang paham bahwa pengelolaan yang buruk bisa berakibat fatal, Umar membuat berbagai kebijakan untuk mengatur aliran keuangan negara. Salah satu hal yang sangat signifikan adalah pencatatan anggaran negara dan pengawasan terhadap penggunaan dana. Umar menegaskan bahwa setiap pengeluaran negara harus tercatat dengan jelas dan transparan. Tidak ada uang yang dikeluarkan tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Umar juga mengatur gaji para pejabat dan tentara dengan sistem yang lebih rapi. Ia menciptakan sistem pembayaran yang terjadwal dan terstruktur, sehingga tidak ada keterlambatan dalam pembayaran.
Sistem ini juga memudahkan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan memastikan tidak ada pemborosan dalam penggunaan dana negara. Selain membentuk lembaga-lembaga administrasi, Umar juga menerapkan sistem desentralisasi pemerintahan yang menguntungkan banyak pihak. Ia membagi kekuasaan menjadi beberapa provinsi yang lebih kecil dan memberdayakan para gubernur di wilayah tersebut. Setiap gubernur bertanggung jawab langsung kepada Umar dan wajib melaporkan kondisi daerah mereka secara rutin. Namun, Umar tidak membiarkan para gubernur bertindak semena-mena. Walaupun mereka memiliki otonomi yang lebih besar, Umar tetap memastikan bahwa pengawasan terhadap mereka sangat ketat. Bahkan, Umar sering turun langsung ke lapangan, berpura-pura sebagai rakyat biasa, untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya di setiap wilayah. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian Umar terhadap kinerja pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Dengan berbagai divisi administrasi yang dibentuk, pengelolaan keuangan negara yang transparan, serta sistem perpajakan yang adil, Umar bin Khattab berhasil menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang efisien dan berkeadilan. Semua kebijakan yang diambilnya bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang bisa mendukung kemajuan negara Islam pada saat itu. Kepemimpinan Umar dalam hal administrasi negara tidak hanya menciptakan struktur pemerintahan yang efektif, tetapi juga memberikan contoh bagaimana negara dapat berkembang dengan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan segala kebijakan dan inovasi yang diterapkan, Umar berhasil memberikan pondasi yang kuat bagi masa depan pemerintahan Islam dan menjadikan dirinya sebagai salah satu pemimpin besar dalam sejarah dunia. Pemerintahan yang efektif. Ketika Umar bin Khattab memimpin, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mengelola wilayah yang begitu luas, dengan beragam budaya, suku, dan agama. Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, mencakup hampir seluruh Jazirah Arab, wilayah Syam, Mesir, dan Persia. Untuk menghadapi tantangan ini, Umar menyadari bahwa selain sistem administrasi yang baik, diperlukan juga struktur pemerintahan yang efektif dan terorganisir dengan jelas. Baginya, sebuah pemerintahan yang efektif bukan hanya tentang memiliki kekuatan besar, tetapi lebih kepada pengelolaan yang tepat dan distribusi kekuasaan yang merata. Umar memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pemerintahan yang adil di setiap wilayah kekuasaan. Meskipun ia sebagai khalifah memimpin seluruh negara, ia menyadari bahwa pemerintahan yang efektif memerlukan kekuasaan yang terdistribusi dengan baik di bawahnya. Oleh karena itu, ia membentuk sistem pemerintahan yang berbasis wilayah, dengan memberi tugas kepada gubernur di setiap provinsi untuk menjalankan pemerintahan lokal dengan aturan yang ketat namun adil. Sebagai contoh, Umar tidak memberikan posisi gubernur hanya kepada orang-orang dekat atau yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Ia menilai bahwa seorang gubernur haruslah seseorang yang kompeten, adil, dan bijaksana. Jika seseorang terbukti tidak mampu memimpin dengan adil, maka ia akan dicopot dari jabatannya tanpa ragu. Gubernur yang ditempatkan di berbagai wilayah ini harus memastikan bahwa hukum diterapkan dengan tegas, kesejahteraan rakyat terjamin, dan bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang terjadi di daerah mereka. Dalam banyak hal, para gubernur ini berperan sebagai mata dan telinga khalifah di daerahnya, mengawasi tidak hanya keamanan tetapi juga perekonomian dan kesejahteraan sosial. Salah satu inovasi penting dalam tata pemerintahan pada masa Umar adalah pembentukan berbagai jabatan yang memiliki tujuan khusus untuk memperkuat struktur pemerintahan. Jabatan-jabatan ini berfungsi untuk menjaga agar pemerintahan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas yang digagas Umar. Misalnya, Umar membentuk jabatan Amil, yang bertugas mengumpulkan zakat dan memastikan bahwa pajak yang dikenakan kepada rakyat dilakukan dengan adil. Selain itu, Umar juga mendirikan jabatan Qadi, hakim, yang independen untuk menegakkan hukum di tingkat lokal. Qadi memiliki tugas berat untuk memastikan bahwa tidak ada rakyat yang ditindas atau diperlakukan tidak adil oleh pihak yang berkuasa. Dalam menjalankan tugasnya, Qadi berperan sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah, mengawal keadilan dalam setiap perkara hukum yang ada. Tentu saja, penunjukan Qadi tidak dilakukan sembarangan. Umar sangat berhati-hati dalam memilih hakim, memastikan bahwa mereka memiliki integritas dan keahlian dalam hal agama dan hukum. Umar dikenal dengan pengawasan yang sangat ketat terhadap pejabat-pejabatnya. Beliau tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam menjalankan pemerintahan, Umar berpegang teguh pada prinsip bahwa setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik dalam hal pengelolaan uang negara,
pengumpulan pajak, maupun kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan rakyat. Setiap keputusan yang diambil harus bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Umar mempraktikkan pengawasan langsung terhadap kebijakan dan pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Dalam banyak kesempatan, Umar sering melakukan inspeksi mendadak ke wilayah-wilayah yang jauh dari Madinah, berpakaian sederhana dan tidak dikenali oleh rakyat setempat, untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintahannya yang transparan membuatnya sangat dipercaya oleh rakyat, karena mereka merasa bahwa Umar benar-benar memperhatikan kondisi mereka. Dengan cara ini, Umar tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Bagian dari pemerintahan yang efektif adalah bagaimana mengelola kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Umar tidak hanya ingin mengembangkan kekuatan militer atau memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat bisa dirasakan langsung oleh rakyat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Salah satu kebijakan yang sangat terkenal adalah kebijakan Umar mengenai pemberian subsidi bagi rakyat yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah pada masa paceklik, Umar memerintahkan agar stok pangan dari hasil pengumpulan pajak dan zakat disalurkan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Bahkan, ketika terjadi kelaparan di suatu wilayah, Umar tidak hanya menginstruksikan untuk mengirimkan bantuan makanan, tetapi juga berinisiatif untuk mengirimkan uang dan sumber daya lain yang diperlukan untuk membantu rakyat bertahan hidup. Selain itu, Umar juga sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur. Pada masa kepemimpinan beliau, banyak proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup rakyat, seperti pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah-wilayah yang jauh. Ini sangat penting untuk memperlancar arus perdagangan dan memudahkan distribusi barang serta kebutuhan pokok ke seluruh wilayah. Umar bin Khattab juga memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan sosial. Di bawah pemerintahan Umar, negara Islam tidak hanya memikirkan kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga kesejahteraan sosial masyarakat. Misalnya, Umar memperkenalkan program untuk membantu orang miskin dan duafa. Salah satu hal yang paling menonjol adalah kebijakan Umar dalam membagikan harta rampasan perang kepada seluruh rakyat, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Umar juga memperkenalkan beberapa kebijakan sosial yang memberikan perlindungan kepada kaum yang rentan, seperti anak-anak yatim, perempuan janda, dan orang-orang tua. Dalam hal ini, Umar memiliki pandangan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu mereka yang tidak mampu. Dengan demikian, kebijakan sosial yang diterapkan oleh Umar mengarah pada pemerataan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan sosial, dan memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang terabaikan. Pada masa Umar, sistem hukum Islam diterapkan dengan sangat tegas. Salah satu aspek penting dalam tata pemerintahan yang efektif adalah adanya sistem hukum yang kuat dan dapat ditegakkan dengan adil. Umar memiliki peran yang sangat besar dalam menetapkan hukum dan menjadikannya landasan bagi setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Umar sendiri dikenal sebagai seorang pemimpin yang tidak segan-segan menegakkan hukum, bahkan jika itu berlaku untuk keluarga atau kerabatnya sendiri. Dalam banyak kesempatan, beliau menunjukkan bahwa keadilan harus mengutamakan prinsip ketulusan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Jika ada pejabat yang melakukan pelanggaran hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, Umar tidak ragu untuk memberikan sanksi yang sesuai, tidak terkecuali jika yang bersangkutan adalah anggota keluarganya. Sistem hukum yang ditegakkan oleh Umar didasarkan pada syariat Islam, tetapi beliau juga sangat bijaksana dalam mengadaptasi aturan tersebut agar sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Beliau mengedepankan musyawarah untuk memutuskan perkara yang rumit, dengan melibatkan para ulama dan tokoh-tokoh terkemuka di masyarakat. Selain itu, Umar sangat memperhatikan aspek kesejahteraan sosial dalam hukum, seperti pemberian hak yang adil bagi perempuan dan anak-anak dalam warisan, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Tata pemerintahan yang efektif yang diterapkan Umar bin Khattab menjadi contoh bagaimana sebuah negara dapat berkembang dengan baik melalui pembagian kekuasaan yang bijak, pengawasan yang ketat, kebijakan sosial yang adil, dan sistem hukum yang tegas. Keberhasilan Umar dalam memimpin tidak hanya tercermin dari kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi dan militer, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Dengan pengelolaan yang transparan dan pemerintahan yang adil, Umar bin Khattab berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam yang efektif, yang terus menginspirasi dunia hingga saat ini. Pengawasan dan penegakan hukum.
Salah satu aspek yang membedakan kepemimpinan Umar bin Khattab dari pemimpin lainnya adalah komitmennya yang sangat tinggi terhadap penegakan hukum dan pengawasan yang ketat dalam pemerintahannya. Umar sadar bahwa sebuah pemerintahan yang sukses tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan sistem administrasi yang baik, tetapi juga oleh seberapa tegas hukum dijalankan dan seberapa efektif pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Disinilah pengawasan dan penegakan hukum menjadi elemen yang sangat penting dalam tata pemerintahan yang beliau bangun. Umar bin Khattab sangat memahami bahwa pemimpin yang kuat bisa menjadi ancaman bagi rakyat jika kekuasaannya tidak diawasi dengan baik. Sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan keadilan, ia memandang bahwa kekuasaan yang tidak terbatas bisa menyebabkan korupsi dan penindasan. Oleh karena itu, Umar mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk dirinya sendiri, yang kebal dari hukum. Pada awal masa pemerintahannya, Umar sudah menginstruksikan agar para pejabat yang menduduki posisi penting di pemerintahan untuk tidak merasa lebih tinggi dari rakyat biasa. Bahkan dalam beberapa kesempatan, beliau sendiri pernah memberikan contoh dengan bersikap sederhana dan menunjukkan bahwa seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya, bukan orang yang dihormati karena statusnya. Salah satu contoh nyata bagaimana Umar memandang pentingnya pengawasan adalah ketika beliau melaksanakan inspeksi mendadak ke berbagai wilayah yang jauh dari Madinah. Dengan cara ini, Umar ingin mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan, tanpa intervensi dari pejabat setempat yang mungkin mencoba menutupi keadaan yang sebenarnya. Umar berusaha untuk melihat secara langsung bagaimana hukum diterapkan di wilayah-wilayah tersebut dan memastikan bahwa tidak ada ketimpangan dalam penerapan kebijakan. Untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan, Umar juga membentuk berbagai lembaga pengawasan. Salah satu lembaga yang sangat penting adalah Diwan Al-Mazalim, lembaga yang bertugas untuk menangani keluhan rakyat terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Diwan Al-Mazalim bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan cara yang independen, memastikan bahwa tidak ada seorang pun, baik dari kalangan penguasa maupun masyarakat, yang lepas dari hukum. Lembaga ini menerima pengaduan dari rakyat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh pejabat atau penguasa lokal. Diwan Al-Mazalim memiliki wewenang untuk menyelidiki setiap pengaduan dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti melakukan kesalahan. Dalam banyak kasus, Umar sendiri yang turun tangan langsung untuk memastikan bahwa setiap pengaduan yang diterima ditangani dengan adil dan tepat. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat tegas dalam menegakkan hukum. Hal ini terlihat jelas dalam kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan, baik dalam hal pidana, administrasi, maupun sosial. Beliau tidak segan-segan memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, tanpa memandang siapa yang terlibat. Prinsip ini menjadi dasar dalam penegakan hukum di seluruh wilayah kekuasaan Islam pada masa itu. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, Umar tidak ragu untuk menerapkan hukuman potong tangan, meskipun yang terlibat adalah seorang pemuka agama atau kerabat dekat. Beliau juga memperkenalkan hukuman-hukuman yang bersifat preventif, seperti hukuman bagi pejabat yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Bahkan, Umar mengatur agar para pejabat yang melanggar aturan untuk dipecat atau dihukum, terlepas dari posisi mereka. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika seorang wanita dari keluarga terkemuka di Makkah mencuri dan Umar ingin memberikan hukuman yang setimpal. Ketika beberapa orang mencoba membela wanita tersebut dengan alasan bahwa dia berasal dari keluarga yang terhormat, Umar menegaskan dengan tegas bahwa dalam Islam tidak ada yang lebih tinggi dari hukum. Semua orang harus tunduk pada hukum yang sama, tanpa terkecuali. Keberanian Umar untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu ini menjadi contoh yang sangat penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Selain ketegasan dalam menegakkan hukum pidana, Umar juga sangat memperhatikan pengawasan terhadap kekayaan negara dan distribusinya. Sebagai pemimpin yang adil, ia memastikan bahwa tidak ada satupun pejabat yang boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Salah satu langkah yang diambil Umar adalah dengan mengatur penggunaan anggaran negara dengan ketat, memastikan bahwa setiap pengeluaran tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Umar menciptakan sistem pencatatan keuangan yang transparan, yang memungkinkan pemerintah untuk memantau aliran uang dan sumber daya negara dengan lebih efisien. Setiap pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari khalifah atau pejabat yang berwenang, dan tidak ada ruang untuk pemborosan atau penggelapan dana. Pemerintah juga memiliki sistem pengawasan yang melibatkan banyak pihak, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran dalam keuangan negara.
Salah satu area yang menjadi fokus pengawasan Umar adalah gubernur-gubernur yang diangkat untuk memimpin wilayah-wilayah yang luas. Umar memahami bahwa keberhasilan pemerintahan di tingkat daerah sangat bergantung pada sejauh mana gubernur dapat mengelola wilayah mereka dengan baik dan adil. Oleh karena itu, beliau sangat hati-hati dalam memilih gubernur dan memastikan mereka menjalankan tugas dengan jujur. Namun, Umar juga tidak memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh para gubernur. Dalam banyak kesempatan, Umar mengirimkan utusan untuk melakukan inspeksi secara tiba-tiba ke daerah-daerah yang dipimpin oleh para gubernur. Ketika ditemukan adanya penyalahgunaan kekuasaan, Umar langsung bertindak dengan mencopot pejabat tersebut tanpa menunggu waktu lama. Sebagai contoh, seorang gubernur di wilayah tertentu pernah dipecat karena mengambil harta negara secara tidak sah, meskipun dia telah memiliki hubungan baik dengan Umar. Hal ini menunjukkan betapa tinggi integritas Umar dalam menegakkan prinsip keadilan dan pengawasan dalam pemerintahan. Selain menegakkan hukum secara tegas, Umar juga memastikan bahwa pengawasan hukum tidak hanya berlaku bagi pejabat atau penguasa, tetapi juga bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang lemah dan tidak mampu membela diri. Umar memahami bahwa banyak orang yang rentan menjadi korban ketidakadilan, seperti kaum miskin, wanita, dan anak-anak yatim. Oleh karena itu, pengawasan terhadap perlakuan terhadap golongan ini menjadi hal yang sangat penting dalam pemerintahan Umar. Umar juga memperkenalkan pemeriksaan terhadap penguasa lokal untuk memastikan bahwa mereka tidak melupakan kewajiban mereka terhadap rakyat kecil. Dengan cara ini, beliau menciptakan sistem di mana setiap tindakan pejabat dan penguasa diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka tidak menindas rakyat. Pemerintahan yang dipimpin oleh Umar benar-benar berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, sehingga setiap kebijakan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Umar bin Khattab berhasil meletakkan dasar-dasar pengawasan dan penegakan hukum yang sangat ketat dan transparan dalam pemerintahan Islam. Dengan sikap tegas dan berani menegakkan hukum, serta pengawasan yang dilakukan tanpa kompromi, Umar memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat yang diperlakukan tidak adil oleh pejabat atau penguasa setempat. Melalui kebijakan yang dijalankan, Umar tidak hanya menunjukkan pentingnya hukum sebagai dasar pemerintahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum harus dilaksanakan dengan adil, tanpa pandang bulu, dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Umar menjadi contoh teladan bagi dunia tentang bagaimana kekuasaan dan hukum bisa berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu fokus utama dalam pemerintahan Umar bin Khattab adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sebagai seorang pemimpin yang sangat dekat dengan umatnya, Umar sangat menyadari pentingnya kebijakan yang tidak hanya mengutamakan kemajuan negara, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup rakyat. Di bawah kepemimpinannya, tidak hanya wilayah kekuasaan yang berkembang pesat, tetapi juga kesejahteraan sosial yang sangat diperhatikan. Setiap kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada pencapaian tujuan utama, menyejahterakan rakyat. Umar bin Khattab memahami bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa terwujud tanpa adanya kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan. Pada masa pemerintahan beliau, ekonomi Islam berkembang pesat, dan banyak kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memastikan bahwa kekayaan negara bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat miskin. Salah satu kebijakan utama yang diambil Umar adalah pengaturan pajak yang adil dan merata. Umar menerapkan sistem pajak yang progresif, di mana orang yang memiliki kekayaan lebih dikenakan pajak yang lebih tinggi, sementara mereka yang tidak mampu dikenakan pajak yang ringan atau bahkan dibebaskan. Selain itu, Umar juga mengatur pengumpulan zakat dengan sangat efisien. Zakat yang dikumpulkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan keagamaan, tetapi juga untuk membantu rakyat yang membutuhkan, terutama golongan miskin dan duafa. Dengan demikian, Umar menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, di mana sumber daya negara bisa dikelola dengan bijaksana untuk menyejahterakan semua pihak. Selain itu, Umar juga memperkenalkan kebijakan yang mendukung sektor pertanian, yang merupakan sumber utama mata pencaharian banyak rakyat pada masa itu. Beliau memotivasi petani dengan memberikan insentif dan mengurangi beban pajak yang mereka harus bayar. Hal ini membantu meningkatkan produksi pangan dan memastikan ketersediaan makanan yang cukup untuk seluruh rakyat. Pada masa Umar, salah satu kebijakan yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat adalah dalam hal distribusi sumber daya alam dan kekayaan negara. Umar memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh dari hasil perang dan pajak tidak hanya terkonsentrasi pada kalangan elit atau pejabat,
tetapi juga didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini terutama terlihat dalam pengelolaan harta rampasan perang. Setiap hasil perang dibagikan kepada seluruh rakyat, terutama mereka yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Umar bin Khattab juga memperkenalkan sistem bantuan sosial yang bertujuan untuk memastikan tidak ada warga negara yang kelaparan atau hidup dalam kemiskinan ekstrim. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi rakyat miskin di wilayah tertentu, tetapi juga merata ke seluruh wilayah kekuasaan Islam. Setiap kali terjadi bencana atau musibah, Umar memastikan bahwa bantuan segera dikirimkan untuk meringankan beban rakyat. Kesejahteraan rakyat juga bergantung pada infrastruktur yang baik. Pada masa Umar, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Umar memulai proyek besar untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan raya, jembatan, dan sumur-sumur di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Jalan yang baik tidak hanya memudahkan mobilitas pasukan dan pejabat, tetapi juga memperlancar distribusi barang dan kebutuhan pokok ke berbagai wilayah. Salah satu contoh penting adalah pembangunan jalur komunikasi yang menghubungkan Madinah dengan wilayah-wilayah lain yang lebih jauh, seperti Syam, Mesir, dan Irak. Dengan adanya jalan yang baik, pedagang bisa berdagang dengan lebih mudah, sementara petani bisa mengirimkan hasil bumi mereka ke kota-kota besar untuk diperdagangkan. Proyek-proyek semacam ini tidak hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga mengurangi kesenjangan antara daerah yang kaya dan daerah yang lebih miskin. Umar bin Khattab sangat memperhatikan kesehatan rakyat. Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan rakyat adalah pembentukan rumah sakit pertama di dunia Islam. Umar mendirikan rumah sakit di beberapa kota besar untuk memastikan bahwa rakyat yang sakit bisa mendapatkan perawatan medis yang layak. Rumah sakit ini tidak hanya melayani para tentara yang terluka dalam perang, tetapi juga rakyat biasa yang membutuhkan pengobatan. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang mudah diakses, kesejahteraan sosial rakyat pun meningkat. Selain itu, Umar juga mengatur pembentukan program pensiun untuk para prajurit yang telah bertugas lama dan tidak lagi mampu berperang. Para veteran perang ini diberikan bantuan finansial untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat hidup dengan layak meskipun tidak lagi aktif bertugas. Kebijakan semacam ini menjadi bagian dari upaya Umar untuk melindungi kaum yang rentan dan memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan rakyat tidak hanya melibatkan sektor ekonomi dan sosial, tetapi juga sektor pendidikan. Umar bin Khattab menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, beliau menginisiasi pendidikan yang inklusif dengan membangun sekolah-sekolah di berbagai wilayah dan memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, baik pria maupun wanita. Umar sangat mendukung pembelajaran dan pengajaran ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan agama maupun ilmu duniawi. Di masa pemerintahannya, banyak ulama yang dikenal sebagai pengajar dan pendidik, dan mereka diakui serta diberikan penghargaan oleh khalifah. Beliau juga memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka bisa mengubah nasib mereka melalui ilmu. Di bawah kepemimpinan Umar, kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak yatim, dan orang-orang tua, mendapatkan perhatian khusus. Salah satu contoh penting adalah kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, terutama dalam hal warisan dan perlindungan sosial. Umar membuat peraturan yang memastikan bahwa perempuan mendapatkan bagian warisan yang adil, serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dalam keluarga. Anak-anak yatim juga mendapatkan perhatian besar dalam kebijakan Umar. Beliau memastikan bahwa mereka yang kehilangan orang tua mendapatkan bantuan dari negara, baik dalam bentuk pendidikan, makanan, maupun perlindungan sosial. Umar memahami bahwa menjaga kesejahteraan kelompok rentan ini adalah bagian dari menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Umar bin Khattab tidak hanya fokus pada kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan, tetapi juga menekankan pada pentingnya keadilan sosial dalam pemerintahan. Keberhasilan beliau dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada prinsip keadilan, yaitu bahwa setiap individu harus diperlakukan secara setara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis. Dengan mengutamakan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan, Umar tidak hanya menciptakan pemerintahan yang stabil, tetapi juga menciptakan sebuah masyarakat yang memiliki rasa persatuan dan saling peduli. Setiap kebijakan yang diambil senantiasa memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan rakyat, sehingga tidak ada yang merasa terabaikan atau terpinggirkan.
Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, rakyat merasakan peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial. Kebijakan-kebijakan yang diambil Umar selalu berfokus pada kepentingan rakyat, dengan menempatkan keadilan sebagai prioritas utama. Beliau membangun sistem pemerintahan yang mampu mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara merata, sehingga semua lapisan masyarakat, terutama yang lemah dan miskin, dapat merasakan manfaatnya. Kepemimpinan Umar menjadi contoh teladan dalam pemerintahan yang berpihak pada rakyat, menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial bisa tercapai melalui kebijakan yang adil dan bijaksana. Warisan administrasi dan pemerintahan Umar. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang khalifah yang tidak hanya membawa kemajuan bagi umat Islam pada masa pemerintahannya, tetapi juga meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang membawa dampak besar bagi sejarah Islam dan dunia secara keseluruhan. Kepemimpinan Umar tidak hanya terbatas pada pencapaian di masa hidupnya, tetapi juga meninggalkan warisan yang sangat penting dalam hal administrasi negara, tata pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya negara. Warisan tersebut tetap relevan dan diterapkan hingga bertahun-tahun setelah beliau wafat. Dalam bagian ini, kita akan menggali lebih dalam tentang warisan besar yang ditinggalkan Umar bin Khattab dalam sistem administrasi dan pemerintahan. Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Umar adalah struktur pemerintahan yang kokoh dan terorganisir dengan baik. Umar tidak hanya berfokus pada kekuatan militer untuk memperluas wilayah Islam, tetapi juga membangun fondasi yang solid untuk pemerintahan yang efektif di seluruh wilayah yang baru dikuasai. Beliau mendirikan divisi-divisi administratif, dengan setiap wilayah memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan daerah tersebut, memastikan bahwa semua wilayah dikelola dengan efisien. Salah satu contohnya adalah pengaturan gubernur yang bertanggung jawab atas berbagai wilayah kekuasaan. Umar memperkenalkan sistem pengawasan yang ketat terhadap gubernur, yang tidak hanya menjabat sebagai penguasa wilayah, tetapi juga sebagai kepala administrasi yang mengawasi pengumpulan pajak, distribusi zakat, dan kesejahteraan rakyat. Dengan cara ini, beliau memastikan bahwa kekuasaan yang terpusat tidak disalahgunakan dan setiap wilayah memiliki manajemen yang efisien. Umar bin Khattab dikenal sangat cermat dalam mengelola keuangan negara. Salah satu warisan penting yang beliau tinggalkan adalah sistem keuangan yang transparan dan efisien. Pada masa pemerintahannya, Umar membentuk lembaga-lembaga yang bertugas mengelola dan mengawasi keuangan negara. Salah satu lembaga yang berperan penting adalah Baitul Mal, yang bertugas untuk mengelola harta negara, termasuk pendapatan dari pajak dan zakat, serta memastikan distribusinya yang adil kepada rakyat yang membutuhkan. Baitul Mal di masa Umar juga memiliki sistem pencatatan yang rapi dan transparan, yang memungkinkan pemantauan yang mudah terhadap pengeluaran negara. Kebijakan Umar yang sangat hati-hati dalam mengelola keuangan negara memungkinkan sumber daya negara digunakan secara bijaksana, bukan hanya untuk keperluan militer, tetapi juga untuk pembangunan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sistem ini memberi inspirasi bagi pengelolaan keuangan negara di banyak negara setelahnya. Salah satu warisan utama yang ditinggalkan oleh Umar adalah sistem peradilan yang adil dan tegas. Umar sangat menekankan pentingnya penerapan hukum yang tidak pandang bulu, dengan menjadikan prinsip keadilan sebagai landasan utama. Dalam pengelolaan hukum, Umar tidak hanya memperkenalkan sistem peradilan yang efisien, tetapi juga memperkenalkan lembaga pengadilan yang independen, yang memastikan bahwa setiap perkara yang diselesaikan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau sosial. Di bawah kepemimpinan Umar, hak asasi individu mendapat perhatian besar. Salah satu contohnya adalah ketika Umar membentuk Diwan Al-Mazalim, lembaga yang memungkinkan rakyat untuk mengajukan keluhan terhadap penguasa yang tidak adil. Tidak ada yang kebal hukum, termasuk para pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Keberanian Umar untuk menindak tegas pejabat yang bersalah, bahkan jika mereka dekat dengannya, adalah contoh nyata dari prinsip keadilan yang beliau terapkan. Umar bin Khattab tidak hanya memikirkan kesejahteraan ekonomi dan pengelolaan negara, tetapi juga bagaimana sistem sosial yang adil dapat terbangun di bawah pemerintahan Islam. Salah satu warisan yang beliau tinggalkan adalah perhatian yang besar terhadap kesejahteraan sosial, terutama dalam hal perlindungan terhadap kaum lemah, seperti orang miskin, anak yatim, perempuan, dan orang-orang yang tidak mampu. Di bawah Umar, negara Islam memiliki kebijakan perlindungan sosial yang lebih terstruktur, termasuk bantuan bagi mereka yang tidak mampu, pensiun bagi prajurit yang telah pensiun, dan perhatian terhadap hak-hak perempuan dalam warisan dan kehidupan sosial. Sistem ini memastikan bahwa tidak ada orang yang tertinggal dalam kesejahteraan sosial, dan negara bertanggung jawab untuk menjaga kemakmuran semua lapisan masyarakat. Warisan lain yang sangat penting dalam pemerintahan Umar bin Khattab adalah kebijakan pendidikan yang beliau perkenalkan. Di masa Umar, pendidikan tidak hanya untuk golongan tertentu,
tetapi menjadi hak setiap individu, baik pria maupun wanita. Umar memandang bahwa pendidikan adalah cara utama untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam, dan beliau memperkenalkan kebijakan yang mendorong penyebaran ilmu pengetahuan di seluruh dunia Islam. Selama pemerintahan Umar, banyak sekolah-sekolah dan pusat pembelajaran yang didirikan, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya, seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Kebijakan ini mendasari perkembangan peradaban Islam yang sangat maju pada masa berikutnya. Umar juga memandang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, yang pada masa itu sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Warisan penting lainnya yang ditinggalkan Umar bin Khattab adalah kebijakan toleransi yang beliau terapkan dalam pemerintahan. Meskipun umat Islam mulai menguasai wilayah yang luas, Umar memastikan bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya dapat hidup berdampingan dengan damai. Beliau memberikan kebebasan beragama kepada non-Muslim, dan mengizinkan mereka untuk mengelola urusan agama mereka sendiri, asalkan mereka membayar pajak tertentu, yaitu jizyah. Kebijakan toleransi yang diimplementasikan Umar ini menjadi landasan bagi hubungan yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim di wilayah kekuasaan Islam. Bahkan dalam banyak kasus, Umar memperlakukan warga non-Muslim dengan baik, memberi mereka perlindungan dan keadilan yang sama dengan umat Islam, serta memungkinkan mereka berpartisipasi dalam administrasi negara. Warisan pemerintahan Umar bin Khattab bukan hanya dirasakan di masa hidupnya, tetapi juga terus mempengaruhi perkembangan pemerintahan Islam di masa-masa berikutnya. Struktur administrasi yang beliau bangun, termasuk pengawasan ketat terhadap pejabat dan pengelolaan keuangan negara, menjadi model yang diikuti oleh banyak khalifah dan pemimpin Islam setelahnya. Banyak prinsip yang diperkenalkan Umar, seperti pemerintahan yang efisien, transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan keadilan dalam penegakan hukum, yang terus diterapkan dalam sistem pemerintahan dunia Islam hingga hari ini. Tidak hanya dunia Islam yang terpengaruh, tetapi juga banyak konsep yang diperkenalkan Umar dalam hal pemerintahan dan administrasi yang dipelajari oleh negara-negara di luar dunia Islam. Kebijakan transparansi, keadilan sosial, dan efisiensi pemerintahan yang diperkenalkan Umar menjadi pedoman bagi banyak negara modern dalam merancang sistem pemerintahan yang lebih adil dan efektif. Warisan yang ditinggalkan Umar bin Khattab dalam administrasi dan pemerintahan tidak hanya membawa dampak langsung pada zaman beliau, tetapi juga membentuk dasar-dasar pemerintahan yang berlaku sepanjang sejarah. Kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan, mulai dari pengelolaan keuangan, struktur pemerintahan yang efisien, hingga sistem peradilan yang adil, tetap menjadi inspirasi bagi dunia hingga saat ini. Kepemimpinan Umar yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat telah memberikan contoh bagaimana sebuah pemerintahan yang kuat dan adil dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Warisan ini membuktikan bahwa pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat tidak hanya dapat membawa kemajuan bagi negara, tetapi juga meninggalkan dampak positif yang berlangsung lama setelah pemimpin tersebut tiada. Umar bin Khattab, melalui kebijakan dan tindakan-tindakan bijaksananya, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah administrasi dan pemerintahan Islam. Demikian kisah rahasia kepemimpinan Umar bin Khattab dari aspek sistem pemerintahan yang telah mengubah sejarah Islam dan dunia. Jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika Anda menyukai konten-konten kisah-kisah Islami seperti ini, silahkan tinggalkan pesan di komentar, serta jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta share ke teman-teman Anda. Kami doakan semoga Anda selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbil Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya.